Sekarang mari kita lihat dulu perjanjian Tuhan, ya, dengan supaya kita bisa mengetahui bahwa kasih Yesus itu Tuhan Allah Maha Kuasa, ya, itu sudah dari sebelum dunia dijadikan. Jadi salib itu bukan hanya pada waktu Yesus Tuhan Allah lahir sebagai manusia, mengambil rupa manusia berdosa, tetapi juga sudah di-blueprintkan, sudah direncanakan Tuhan dari sebelum ada penciptaan itu. Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu adalah yang dikasihi Tuhan. Berarti Tuhan itu kasih. Ada di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, ya, dan 16. Nah ini dilihat dari atas ini salib. Waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, jadi sebelum Musa diminta membuat tabernakel itu, bait Allah itu, dia sudah berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ini tabernakel, tanda arti tabernakel itu sendiri artinya tinggal. Jadi Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa pilihannya, bangsa kekasihnya. Nah, ini semua masih nubuatan yang akan datang. Jadi peristiwa Golgota belum terjadi. Hanya yang saya mau petikkan di sini, bahwa Allah kita itu kasih. Kasih itu Allah, agape, kekal, tidak berubah. Dari dia mengasihi Musa, Abraham. Nah, di sini, di 1 Yohanes 4, ya, ayatnya yang ke-8, dan juga, pokoknya 1 Yohanes 4 itu kasih, ya. Lalu ayat 8, 10, 16, itu mengatakan bahwa Tuhan itu kasih Allah, ya. Siapa yang takut memakai nama Tuhan itu Allah, ya, ingat bahwa iman dari seberang sana itu belum ada waktu itu. Allah ini sebutan, gelar tertinggi bagi Tuhan, ya. Nama-nama itu pun gelar itu di perjanjian lama. Ingat, itu perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa hidup berdampingan, tidak bisa. Sampai nama Tuhan itu diikrarkan dari surga. Dan ingat, beberapa kali Allah Bapa mengiyakan anaknya. Waktu dia dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk dibaptis selam. Kasih sama saya Alkitabnya kalau ada. Ya. Kedua, waktu Yesus di Gunung Hebron, yang ada masa transfigurasi. Dilihat ada 3 pribadi di situ, ya, Yesus, Musa, dan Elijah. Tetapi Allah Bapa katakan apa? Dengarkanlah anakku ini yang kukasihi. Jadi dengarkan dia, ya. Di
waktu keluar dia dari air sesudah dibaptis selam, juga Trinity diteguhkan oleh Bapa sendiri. Ya, ketiga disalib Golgota. Jadi nama Tuhan Allah itu ya dipakai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu di Arab. Itu yang saya pelajari dari kurun waktunya, dari waktu kita bertemu dan belajar nama Yesus dari Ibu Rita Wahyu, seorang ahli Ibrani dan lulusan sekolah Ibrani. Ya, jadi kita harus lihat kalau berbicara soal nama-nama Tuhan, harus berbicara dari Judaism terus sampai datangnya Christianity. Dan adanya Christianity pun di Perjanjian Baru. Ingat itu, yang lama dan yang baru tidak bisa kawin. Yang lama harus dipenuhi dulu oleh dia yang menjadi Perjanjian Baru itu, yang sudah. Ingat nih, yang sudah. Si Yesus itu tuh yang sudah dinubuatkan, tersembunyi ya di Perjanjian Lama karena belum waktu Tuhan menampilkan diri. Ya, dan ingat juga waktu di Perjanjian Lama manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bisa berbicara rohani lagi. Ya, nanti kalian baca 1 Korintus 2. Ya, ayat 11 12. Siapa yang mengetahui kedalaman pribadi manusia kalau bukan spirit manusia itu? Demikian juga, ini 1 Korintus 2 ya, ayat 11 12. Demikian juga 1 Korintus 2 ayat 12-nya dengan roh Tuhan. Hanya dapat diketahui oleh roh Tuhan. Jadi untuk mengetahui kedalaman kita, hanya kita yang tahu. Kalau kita punya Roh Kudus yang akan membukakan Tuhan Allah kepada kita. Selama belum ada Roh Kudus, kita sudah mati di dalam kemanusiaan kita yang berdosa. Ya, jadi kita mesti tahu ini, Allah Tuhan Bapa Maha Kuasa, Pencipta dan yang kekal itu satu. Namanya digenapi di dalam Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 21, Immanuel, dan ayat yang ke-23, Yesus. Yesus itu artinya Juru Selamat, Allah yang menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya si kasih. Ya, itu sebabnya kasih menjelma. Di mana ini dikatakan? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Barang siapa yang menerima si kasih ini, yang sudah menjelma menjadi manusia, dia dijadikan apa? 1 Yohanes 1 ayat 12, anak Allah. Ya, jadi mulainya tuh dari kasih. Ini nih, di atas. Dilihat dari Allah Bapa melihat kepada kita, wah ada salib anaknya, ada darah anak domba Allah, selamat. Jadi belalang itu pun kalau kita berseru dengan janji Perjanjian Baru darah Yesus Kristus, kesaksian Ibu Umi menggenapi kita semua sekarang yang menerima pengajaran kasih. Ya, nah ini sebelum sampai keluar dari tanah Mesir, ada yang juga bentuknya, ya, juga bentuknya. Nih, kalian lihat kan? Pintu. Yang mempunyai apa? Darah anak domba. Jadi sebelum kita keluar dari belalang-belalang itu, dari semua kutuk dosa-dosa Adam dan Hawa dan kita semua,
Ada tidak tanda salib ini? Tuhan, dengarkan baik-baik. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa tidak dapat bergerak memenuhi firman-Nya kalau tidak ada darah anak domba Allah yang satu kali dan selamanya, yaitu adalah Yesus Kristus. Dia tidak bisa menjawab doa-doa kita kalau tidak ada darah anak domba Allah. Kita imani yang mana? Perjanjian lama kah? Yang tidak bisa menyelamatkan, yang hanya masih menjadi shadow yang akan datang? Atau kita mau percaya, imani dia yang sudah datang, yang sudah dinubuatkan pada waktu itu dia masih tersembunyi, tetapi sekarang dia sudah menjelma. Kenyataan. Salib itu diwujudkan di dalam pribadi Allah itu sendiri, yang menjadi manusia dan yang namanya baru dikukuhkan dari surga. Kalau di perjanjian lama, Musa menanyakan kepada Allah, Tuhan, Yahweh, pada waktu itu. Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Elohim, apa saja yang di perjanjian lama itu. Kalau belum ada perkataan, sudah selesai di tubuh Yesus Kristus, Roma 10 ayat 4, Tuhan bilang, belum selesai. Berarti kamu, iman kamu, harus kamu nyatakan. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Kepada siapa imanmu? Kepada Abraham, Ishak, Jacob, Israel? Atau kepada Allahnya? Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Jacob, Israel. Yang mana? Yang belum, masih shadow-shadow, masih bayangan-bayangan? Atau kepada yang sudah menjelma dan menang dan bangkit dan naik lagi ke surga? Yang mana iman kita? Saya harus benar-benar, karena kalau tidak, ya orang selalu katakan, tunggu dulu, namanya dia tuh Yahweh. Jadi kalau nama yang sudah diikrarkan itu, jangan kamu ganti-ganti. Kita tidak mengganti, ya saudara-saudara, jangan salah. Itu nama Allah kasih. Kasih adalah Allah itu sendiri. Menjelma menjadi manusia, namanya baru dikukuhkan dari surga. Di perjanjian baru. Jadi kalau dia belum mengatakan sudah selesai, berarti nama-nama Yahweh itu bukan nama yang dikasih Tuhan. Dan kamu harus menyembah dan imani dia. Itu nama-nama sebutan bagi yang maha tinggi. Sama seperti di orang Jawa. Dia panggil Gusti. Gusti. Yang membedakan kita dengan Allah-Allah ilah lain itu hanya di dalam nama Yesus. Filipi 2. Ya, ayat 8 sampai 11. Tidak ada nama yang diberikan Allah Tuhan Maha Kuasa Bapa, baik di surga, di bumi, dan di kolong bumi ini, yang di dalam nama itu kamu beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi kalian harus tahu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kapan sih adanya bangsa Israel? Kapan? Sebelum ada bangsa Israel, sebelum Abraham dipilih, apa? Roh Kudus kasih tahu sama saya. Lihat, Yohanes 4. Pembicaraan wanita Samaria di Jacob's Well, di sumur Jakub. Wanita Samaria katakan, ya, aku tahu, engkau, Yesus, menyembah di Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Di mana? Lalu wanita Samaria ini mengaku, tetapi
Karena orang Samaria ini dimusuhi oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi, sebab mereka dari hasil perkawinan campuran Yahudi dan non-Yahudi. Di mata mereka, kamu harus Yahudi. Tidak bisa, tidak. Kamu harus menyembah Yahweh. Nah, sekarang Yesus jawab. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya bukan menyembah di Yerusalem. Kalau Yesus itu mengutamakan bangsa Israel, jangan dikatakan demikian. Berarti Yesus menyangkal bangsa pilihannya. Yesus katakan, tidak menyembah di Yerusalem. Ini soal penyembahan, ingat nih, tabernakel ini mengenai penyembahan ya. Karena tabernakel itu artinya bait roh di mana Tuhan tinggal. Dulu jasmani, sekarang rohani oleh darahnya, oleh Roh Kudus. Darah itu Roh Kudus. Hidup, nyawa Tuhan, roh Tuhan. Jadi Tuhan harus benar. Belalang-belalang itu kita tengking nanti di dalam nama Yesus. Ya. Dan ini tidak bisa dilakukan satu kali aja pada waktu kita bertemu di sini. Tidak bisa. Mereka yang di sana. Sebagaimana hidup Yesus itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga Sister Cory, sedemikianlah hidup itu harus hidup selama kita hidup. Nah, kembali lagi kepada wanita Samaria. Yesus bilang apa? Wanita Samaria itu bilang, kami di tempat yang lain. Di Gunung Gerizim. Bukan di Yerusalem, itu maksudnya. Jadi kami tuh terpisah, begini, bergontak-gontokan. Lalu Yesus bilang apa? Aku katakan sesungguhnya, nanti kalian baca ya, karena Yohanes 4 itu bukan hanya mengenai penyembahan saja, tetapi juga mengenai hubungan relasi si wanita Samaria ini dikukuhkan lagi dengan Yesus. Bukan dengan bangsa Israel. Bukan dengan Ibrani-Ibranian. Bukan dengan Yahudi-Yahudian. Nanti nama Yesus pun jadi Yerusalem baru. Jadi harus ada yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang dan kekal. Perjanjian lama tidak pernah diperuntukkan untuk keselamatan. Tetapi perjanjian lama itu juga berdasarkan kasih karunia. Karena yang menulisnya si kasih. Tetapi tujuannya untuk sementara magnify, membesarkan dosa manusia. Supaya apa? Kita dituntun kepada Yesus. Yang menjelma sudah berwujud realitas. Jadi bukan shadow lagi. Saya tidak memeluk lagi, oh fotonya si Ibu Ring Jumat begini ya. Aduh, Ibu Ring Jumat, kamu manis deh. Kamu ini, aku ingin sekali bertemu dengan engkau berbicara. Kalau dengan foto begitu. Tapi kalau dengan realitasnya, aduh, Ibu Ring Jumat, terima kasih Tuhan sudah memberkati kita. Kita boleh bertemu, kita sekarang boleh makan-makan, berperjamuan, apa. Indah. Ada. Tetapi lebih indah kalau kita memiliki yang ada nyawa itu. Yang kekal. Yang berwujud. Ya. Nah, Yesus bilang apa mengenai penyembahan? Aku katakan sesungguhnya kepadamu, Allah itu roh. Jadi saya langsung, wow, waktu Adam dan Hawa hidup belum jatuh ke dalam dosa, pantas aja mereka bersukacita, berperjamuan, makan minum dengan Tuhan, memuji dan menyembah Dia selama hidupnya. Allah hanya dapat disembah di dalam roh. Memangnya ada roh Yahudi? Ada roh non-Yahudi? Ada tidak yang seperti kayak gitu tuh?
Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Hanya satu Roh Kudus. Lawannya roh si jahat, si setan. Tinggal kita memilih. Roh setan, roh menceraikan, roh menghancurkan. Tetapi roh Yesus yang kudus, roh kasih. Kerjanya mengampuni, memberkati, dan kekal. Mempersatukan. Ya, mempersatukan. Jadi yang lama agama, roh agama, nanti di Matius 16 dikatakan di situ, roh apa? Ragi, roh Farisi, roh Sadusis, roh orang-orang elit yang intelek, mau memikirkan firman Tuhan itu dari segi inteleknya mereka. Tetapi Roh Kudus, perkawinan, persekutuan, dan kekal. Kasih. Jadi kasih itu kerjanya mengampuni, karena sifat kasih itu ada di 1 Korintus 13. Ya. Lalu Yesus katakan apa? Kamu bukan menyembah Tuhan di Yerusalem atau di tempat lain, tapi di dalam roh. Sebab Bapa sendiri, Allah Tuhan, Bapa sendiri yang mencari penyembah-penyembahnya yang benar di dalam Roh Kudusnya. Nah, ini palang pintu hati kita sekarang. Dulu jasmania memang, karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 2 itu katakan kita tidak bisa berbicara soal ketuhanan dengan roh agama, nggak bisa. Jadi itu harus ditanggal dulu, ada di sunat rohani dulu, yaitu Kolose 2 ayat 11. Ya, nanti baca selanjutnya. Baru Tuhan mau kita dijadikan tabernakelnya. Tapi salib itu harus dipenuhi dulu di Bukit Golgota. Melalui Taman Getsemane. Peluh Tuhan itu sudah jadi darah waktu dia berdoa amat sangat sampai urat-urat nadinya itu pecah. Begitulah keseriusan Tuhan Allah kita. Menguduskan kita, menjadikan kita mempelai wanita, dia mempelai prianya dengan persekutuan perkawinan yang kudus. Harus ditanggalkan dulu yang lama, buang yang lama. Buangnya kemana? Ke salib. Karena Yesus sendiri penulisnya. Yesus juga yang menggenapinya. Dia bukan menghancurkan, bukan meniadakan dia. Justru dia menggenapi. Itu sebabnya sekarang kita lihat di mana perjanjian lama itu berada. Ya, saya mau kasih tunjuk dulu sama kalian. Nih, lihat. Tabut perjanjian, isinya apa? 3 item. Hallelujah to the King of Glory. Ya, jadi kalian bisa lihat ya, isinya itu. Ya, 1 pot mana? Yesus bilang, aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Apa yang terjadi di pot mana ini? Murung-murungnya orang-orang Israel pada waktu itu hanya dikasih mana, tetapi dibandingkan mana ini dengan apa? Dengan makanan-makanan duniawi di Mesir. Makanya saya katakan, Sister Corey mesti menjadi alat Tuhan. Katakan, jangan kalian membanding-bandingkan Yesus dengan makanan-makanan enak dunia itu. Membuat Tuhan apa? Murka di situ. Tetapi ingat, karena Allah kita adalah Allah kasih, dia tidak bisa berubah.
maka kerjanya terus mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Perhatikan 1 Korintus 13 itu. Ya. Nah, tongkat Aaron hanya ini satu-satunya yang bertumbuh, mempunyai hidup di dalam peti mati itu waktu itu. Tabut perjanjian ini bagi orang Yahudi itu tanya sama mereka, apa sih tabut perjanjian itu? Peti mati, peti coffin. Coffin itu artinya peti mati. Sudah mati. Sudah tidak ada lagi tuntutan-tuntutannya. Karena Yesus sudah memenuhinya dan ditanggung di dalam tubuh Yesus dan hidup Yesus sekarang. Nah, ini 2 tablet batu ini, dosa upahnya apa? Kematian. Roma 3 ayat 20. Jadi ini hukum dosa dan yang upahnya kematian. Hukum Taurat itu hukum dosa dan kematian. Jangan lagi anak-anak, teman-teman, saudara-saudara mencekokin perjanjian lama terus. Hukum Taurat terus. Tidak. Perjanjian lama hanya untuk dipelajari. Tidak untuk diikuti lagi permintaannya. Karena sudah tidak ada lagi permintaannya, sudah mati. Sudah di dalam coffin itu. Nanti kita lihat siapa yang duduk di atasnya. Ya. Nah, ini sekarang saya mau kasih lihat nih. Tuhan bilang, Musa, masukkan semuanya itu ke dalam peti mati. Lihat. Sengaja saya ambil waktu supaya kalian tuh bisa lihat benar-benar ada di mana. Tuh, masuk. Keluar masuk. Siapa yang duduk di atasnya nih? 2 malaikat Tuhan. Duduknya pun menyembah. Di depan dan di belakang. Yesus ada di tengah-tengah. Di sini nih. Karena dia itu adalah apa katanya? Shekinah. Apa itu arti Shekinah? Tabernakel glorinya Allah Bapa Maha Kuasa. Maha Kasih. Nah, di atas itu ada darah. Darahnya Yesus. Pada waktu perjanjian lama, hanya dilakukan 1 kali 1 tahun. Itu sebabnya saya waktu itu mendengar dari Bapak Pendeta yang sana itu, yang menghipnotis sejenak saja teman kita itu yang sekarang menjadi anti-Christ. Perjamuan kudus bagi mereka itu hanya 1 kali 1 tahun. Tetapi di dalam Yesus, 1 Korintus 11 katakan, sebanyak mana kamu lakukan ini, ingatlah akan aku, si juru selamatmu, si kasih, dan si pengampun kalian. Jangan ingatkan Yesus lagi akan pot mana, Torah, perjanjian lama tuh, sama tongkatnya Aaron. Karena Yesus berasal dari suku apa? Suku Yahuda. Bukan dari suku Levi. Jadi Yesus tuh sudah menggenapi semua pendeta-pendeta harus dari suku Levi kalau menurut orang Yahudi yang lama. Sekarang mereka sudah percaya dengan Yesus Kristus dari suku Yahuda. Makanya Yesus dikatakan the King Lion of Judah. Dan dari ordernya Melchizedek. Itu sudah ada di buku Genesis. Ya, Genesis 17 kalau tidak salah. Jadi bukan di ordernya orang-orang Yahudi lagi. Melchizedek itu, Yesus itu. Raja damai. Raja kebenaran. Artinya Melchizedek. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu darahnya. Tuh, lihat. Ini di atasnya Yesus dengan 2 malaikat itu dan glorinya. Ya.
Jadi bagaimana kalian akan menggeser Yesus, darahnya sebagai darah perjanjian baru, kekal, yang harus terterai di dalam loh hati, pintu hati kita. Kalau Yesus tidak melihat salib anak domba Allah, Bapa tidak melihat salib anak dombanya itu, tidak ada keselamatan. Ya, jadi kalian harus tahu siapa yang bisa menggeser kedudukan Yesus di situ, dan dua malaikat yang menyembah, dan darah perjanjian baru. Siapa? Itu sebabnya waktu di Gunung Sinai itu, berapa orang yang mati? Kalau saya tidak salah, 3.000 orang yang mati. Tetapi di perjanjian baru masa Pentakosta, 3.000 orang selamat. Jadi kalian harus tahu. Jangan takut kalau mereka bilang namanya harus ini. Sekarang saya mau tanya. Abraham itu orang Yahudikah tadinya sebelum dipilih Tuhan? Jawab. Bukan. Abraham itu dari orang Babilonia. Musuh Tuhan. Dia dari tanah Ur. Kasdim. Kalau Inggrisnya Chaldeans. Dari orang Chaldees. Orang Chaldees itu. Di mana sekarang kalau menurut nama bangsa modernnya ini? Syria. Bukan Israel. Israel itu nanti waktu Abraham dipilih Tuhan dari orang tua mereka yang percaya dengan patung-patung. Jadi kalau mulut teman kita dulu itu mengatakan, oh iya dong, itu kan banyak Illuminati apa, kalian tidak tahu. Makanya kalian hanya ngomong-ngomong saja. Memangnya Tuhan kita itu sepicik otak ciptaan Dia. Itu kan teman-teman kita yang membanggakan dirinya. Oh, saya bahasa Ibrani-nya, saya tahu pengajaran Torah itu. Berapa kali saya bilang, waktu mau menutupi pembicaraan itu, saya hanya berkata, ini hanya persoalan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah di perjanjian baru itu, di kayu salib itu sudah dikatakan sudah selesai atau belum? Makanya mereka susah menerima Yesus itu sebagai Mesias yang sudah datang. Mereka masih mau menunggu Mesiasnya yang akan datang ini. Nggak bisa. Kalian kalau menunggu Mesias yang datang itu, dia akan menghakim kita. Dialah itu hakim yang adil. Nggak ada karya keselamatan di situ nanti. Sudah karya penghakiman, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau Abraham itu dipilih dari orang yang bukan Yahudi, sama seperti wanita Samaria itu berbicara kepada Yesus di mana kita menyembah, berarti Yesus sendiri memenuhi firman-Nya yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, Yesus Mesias Kristus ini, yang memilih kamu. Jadi jangan sok kalian mengatakan kepada kita, nama Yahweh Adonai Elohim El Shaddai Elroy. Itu saya sudah percaya dari saya masih di Jakarta. Datang ini teman, tadinya teman, sekarang dia antichrist, jadi musuh kita. Ya. Dia katakan saya anti Hamashiach. Bagaimana? Dari mana kamu jalannya mengatakan itu kepada saya? Terakhir saya berbicara sama dia, telak-telakan saya bilang. Jaga mulut dan hatimu, sister.
Kalau kamu tidak tahu siapa orang yang kamu katakan itu, lebih baik kamu tidak katakan. Kamu tuh nggak ada ininya. Sesudah saya pun di channel itu, saya sudah berdoa di dalam nama itu, tetapi saya harus menerima nama dan percaya nama yang menyelamatkan itu diteguhkan di perjanjian baru. Sebab yang lama itu aku adalah aku yang akan datang. Sekarang dia sudah datang, sudah menjelma. Dia itulah perjanjian baru. Kenapa kamu tidak bisa percaya itu juga? Kenapa kamu lebih mempercayai manusia yang mengatakan kepada kamu? Tapi dari surga yang mengatakan namanya Yesus, Juru Selamat, Anak Roh Kudus, kamu tidak percaya. Bagaimana tuh? Kan lucu. Kalau bagi saya, ya. Nah, inilah contohnya orang yang mau meninggi-ninggikan kebudayaan. Sampai waktu itu saya juga tanya kepada Ibu Rita Wahyu, kenapa mereka tidak memilih dan memakai dan menerima tanda salib? Tapi kalau bintang King David, menorah, kaki Dian, itu mereka pakai. Padahal inti dari sebelum Yesus datang, sebelum namanya pun diikrarkan dari surga, sudah kasih pakai penumpahan darah, pakai salib. Karena Ibrani 9 ayat 22 katakan, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada keselamatan. Nah, penumpahan darah itu sudah selesai di kayu salib. Itu sebabnya nanti kita melakukan perjamuan kudus. Ingatlah akan kasih karunia Allah. Bukan ingatin dosa-dosa. Dia yang bilang, Ibrani 10 ayat 17. Aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kenapa kamu mesti mengingatkan aku akan itu? Itu tuh sudah di dalam peti mati tuh semuanya. Saya Allah yang hidup. Revelation, Wahyu 1, ayat 8 dan 18. Akulah di Alfa, dan akulah di Omega. Tidak ada Allah ilah lain sebelum dan sesudah Yesus. Di buku Revelation 1, Wahyu 1 ayat 18 itu dikatakan, akulah yang awal, yang sudah mati, dan yang mati, dan yang sudah bangkit, dan hidup kekal. Omega. Jadi, masakan kita tidak mau membuang yang lama, tradisi-tradisi keagamaan, spirit agama. Kita tuh nanti kalau datang berdiri di hadapan Allah Bapa kita, Ibu Shan, kamu tuh Protestan ya tadinya? Atau kamu tadinya apa? Katolik? Buddhis? Hindu? Konghucu? Nggak ada yang seperti kayak gitu, itu tuh nggak ada. Maaf kata, agama itu memuakkan Tuhan. Itulah salah satu ciri dari gereja di Laodicea. Suam-suam kuku. Allah tidak mau yang seperti itu. Allah mau kamu berani atau tidak berani mengikrarkan aku. Itu sebabnya dia bilang, siapa yang mau mengikut aku? Panggul salib. Dan ikut aku. Hanya salib yang menjadi peringatan. Dari sebelum dunia dijadikan. Kita baca Yohanes 17 ayat 24. Ya.
Yohanes 17 ayat 24. Ini doa Yesus kepada Bapaknya. Ya. Di situ dikatakan, Bapa, muliakanlah anakmu ini sebagaimana kemuliaan yang sudah engkau berikan kepadaku, katanya. Kata Yesus. Ya. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, ini mulut Yesus sendiri ya, yang mengatakan, ya Bapa, aku, anakmu, saya tambahkan di situ supaya bisa membedakan antara Bapa dan anak. Ya, ya Bapa, kembali Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku, the Son of God, anakmu, Bapak, berada. Aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi kenapa takut? Buang ketakutan itu. Yesus sudah berdoa kepada Bapaknya. Di mana aku berada, Bapak, aku mau supaya mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau, Bapa, berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau, Bapa, telah mengasihi aku anakmu sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah kita itu kasih dari sejak kita belum lahir. Nenek-nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dunia dan segalanya belum ada. Jadi jangan katakan lagi sama Tuhan, oh kasihnya Tuhan itu baru waktu Yesus lahir. Justru laut salib dan darah inilah merupakan perjanjian dengan Allah. Maka mereka memulainya dari mana? Dari si Jacob Israel. Yang sebelumnya nggak dilihat. Jadi kalau perjanjian lama terus yang dicekok-cekokin kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, Yesusnya nggak ada di situ. Karena itu baru tentang. Perjanjian lama itu baru tentang Yesus yang akan datang, Genesis 3, ayat 15. Ya, kenapa dong kalau gitu? Darah yang sudah membungkus kita semua dari kematian dan bangkit seperti Filipi 3. Ya, itu tidak dipelajari. Dulu saya waktu masih anak-anak sama Sister Marion. Tapi kami itu, waduh, disiplin kalau soal agama. Tidak boleh tidak ke sekolah minggu, tidak boleh tidak membicarakan di meja makan bersama, membicarakan apa tadi cerita di sekolah minggu dan siapa gurunya yang menceritakan itu. Kalau tidak, ada rotan. Kalau dipukul tangannya, nggak ada yang tidak sakit, sakit. Tetapi kalau dipukul pahanya, aduh, perih. Lebih perih dari yang di tangan. Itulah. Kalau pengajarannya, hukum Taurat. Nah, kenapa kalau tidak? Di Filipi 3. Ya, sebentar. Saya bukakan. Yang Rasul Paulus juga katakan, kenapa tidak itu yang kita harus pelajari dan ajarkan kepada anak-anak kita.
Filipi 3. Sebelum ayatnya yang ke-10. Ini Rasul Paulus mengatakan, kamu mengaku orang Yahudi ya, kepada itu orang-orang Farisi dan Sadusis dan semua pengikut-pengikutnya. Saya juga, bahkan saya lebih berani lagi. Rasul Paulus katakan demikian di Filipi 3. Nanti kalian baca aja ya. Tapi saya mau ambil dari ayatnya yang ke-7. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan dulu di situ maksudnya agama ya, agama orang Yahudi. Nanti kita lihat. Kenapa? Supaya saya bukan mengada-ada ya. Di sini sekarang Filipi 3 ayat yang ke-8-nya, tadi ayat yang ke-7-nya. Dulu keagamaanku aku kira merupakan suatu keuntungan, tetapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-8 belum selesai ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Nah, dalam itu artinya dan bertabernakel di dalam Yesus. Ini sekarang tabernakel perjanjian baru. Siapa itu tabernakel kita perjanjian baru? Roh Kudus. Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri yang mau tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Supaya apa? Kita bisa berintimasi setiap saat. Jadi saudara-saudaraku di Sumba, siapa yang mengalami tantangan attack dari setan, bertabernakel bersama dengan Roh Kudus. Berintimasi, berkomunikasi, communion dengan Roh Kudus. Karena itu Allah Bapa melihat janjinya harus benar. Tidak bisa tidak. Salib darah Yesus Kristus itu melegalisasikan kita dengan Allah Bapa. Ya. Jadi darah itu adalah currency kerajaan surga. Mata uang rohani. Dan yang memberikan kita kekayaan jasmani juga. Harus terwujud. Tuh, Yesus itu darahnya, hidupnya, rohnya yang kudus. Ya. Jadi nggak bisa kita hanya bayang-bayang saja. Oh nanti, enggak. Menurut Bapak, dilihat dari atas ada salib anak dombanya, jadilah. Amin. Dan berada dalam tabernakel baik roh Yesus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan karena mentaati hukum Taurat. Dengar nggak itu baik-baik? Filipi 3. Baca terus sampai habis. Nanti di Filipi 3 itu juga ada yang mengatakan bahwa kamu jangan menjadi musuh salib Kristus. Itu yang ada pada waktu itu. Di benak hati saya, kenapa saya harus menanyakan itu kepada seorang hamba Tuhan ahli dan lulusan Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Kenapa kok menorah? Menorah itu Yesus juga. Bintang King David itu Yesus juga dari surga. Bintang yang lahir pada waktu Yesus lahir.
Ya, jadi semuanya Yesus. Tetapi disudahinya disalib. Kenapa tidak bisa diterima salib itu? Itu yang saya tidak mengerti sampai sekarang. Bukan karena soal kebudayaan. Memang kita datang ke surga nanti soal kebudayaan. Iman yang digerakkan oleh kasih Bapa, Anak dan Bapa, dan Roh Kudus yang memberikan pengharapan yang pasti. Bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada kita berdasarkan iman. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus nih, kita juga. Yang saya kehendaki sekarang Roh Kudus taruh nama kita masing-masing di sini supaya menjadi apa? Intim dengan Bapa. Yang saya kehendaki sekarang ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, atau mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Di mana saya menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Yesus, dan juga dalam kemuliaan Roh Kudus. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dong yang diperkenalkan, yang diberitakan. Itu sebabnya Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 18, aku datang bukan untuk membaptis. Nah, kalau baptisan selam merupakan keharusan, berarti Rasul Paulus di situ menyalahi dong kehendak Allah. Tetapi aku memberitakan Yesus yang sudah disalib dan bangkit. Jadi Filipi 3 ayat 7 sampai 11, tambahkan yang 11 itu, ya, karena itu disambung, ya. Filipi 3, baca semuanya, supaya kita jangan menjadi musuh salib. Nah, menjadi musuh salib itu, ya, itu tuh ada di ayatnya yang ke-18. Ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, kata Rasul Paulus, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Aduh, sedihnya. Kenapa Rasul Paulus menangis? Karena dia hanya mengingat belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia ingat dulu dia pembasmi Yesus dengan murid-murid Yesus dibasmi. Dia pikir agama itu udah membuat dia terkenal, punya kedudukan. Ya, saya jadi teringat orang kaya Yahudi itu yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang pergilah, jualah semuanya, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Karena Yesus mau mulai dari kelahiran baru. Orang-orang kaya, Tuhanmu itu mamon. Kedudukan, intelekmu itu engkau jadikan Tuhanmu. Sampai-sampai si orang kaya ini tidak mempunyai kesukacitaan di dalam hatinya, tidak ada damai sejahtera karena masih ada satu yang kurang, yaitu tidak mempunyai hidup yang kekal. Makanya dia datang kepada Yesus dan dia hanya bisa panggil Yesus itu apa? Guru yang baik. Dia tidak bisa panggil Lord, Tuhan, Tuan atas segala Tuan, atas segala Tuhan. Nggak bisa dia panggil begitu.
Karena apa? Mesiasnya belum datang. Itu ada di mana? Di Lukas 18. Ya, baca nanti di situ. Dia bilang, Yesus bilang, hukum apa yang kamu tahu atau yang terbesar? Oh, saya sudah lakukan itu dari sejak kecil. Nah, itu tradisi-tradisi dan keagamaan. Kita juga dari kecil begitu. Saya juga kalau tidak dipilih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan diutus, nggak tahu saya pikir saya sudah di dalam Kristus, tabernakel bersama dengan Roh Kudus. Nyatanya belum. Yesus itu masih di luar. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-18-nya, karena seperti yang telah kerap kali aku katakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru, musuh salib Kristus. Ayat yang ke-19-nya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Perkara keagamaan. Saya dilahirkan dari keluarga Batak. Ya. Saya ingat mami saya itu paling kalau membangga-banggakan anaknya yang pertama itu laki. Sampai sekarang ini saya masih dianggap musuh abang saya. Padahal saya hanya mau memberitakan firman Tuhan kepada dia. Ya. Dia sudah menginjil. Lalu, abang saya yang terkecil, laki juga. Sampai-sampai mami saya cerita pernah pada saya. Ya. Keluarga kita ini, katanya, keluarga mami papi saya ini, dari pihak Siagian, dianggap sudah sempurna. Laki pertama, kedua perempuan di tengah, yang ketiga dan keempat, yang keempat dan kelimanya, laki. Perfect, katanya. Ya ampun, saya bilang, Mam, hati-hati. Ini pemikiran dunia atau pemikiran Allah Bapa? Dari kacamata Alkitabkah? Atau dari kacamata adat istiadatan? Jadi mereka tahu saya, terutama saya. Kalau Sister Marion orangnya pendiam, ya, berdoa di dalam hatinya. Kalau saya tidak suka yang seperti begitu, saya tegur. Nah, jadi ingat ini, darah sudah ada, ya. Nah, kenapa Rasul Paulus menangis di situ? Karena dia ingat dirinya, ya, diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena dia berbuat keagamaan yang baik. Justru dia membunuh Yesus terutama. Karena dia tidak mengerti. Lalu ini Galatia 1 ayat 8, disinilah dikatakan oleh Rasul Paulus juga. Ya, ingat, Rasul Paulus itu bukunya dari buku Roma, ya, sampai buku Philemon. Jadi hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru ini adalah kasih karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus mengajar Rasul Paulus. Beritakan Rasul Paulus. Nah, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8 itu. Sekarang Galatia 1 ayat 9,
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayatnya yang ke-10, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kita mencari kesukaan manusia atau dunia? Atau kesukaan Allah? Mana? Pilih. Dan di ayatnya yang ke-13, dikatakan, sama Galatia 1, ayat 13-nya, dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dulu. Sudah tidak? Siapa yang belum mengetahui si Saul itu sekarang menjadi Rasul Paulus? Siapa? Buka nanti Kisah Para Rasul 9. Baca di situ. Bagaimana Tuhan memanggil dia, Rasul si Saul ini. Dan memberkati dia untuk menjadi hamba Tuhan Allah Yesus Kristus. Nah, sekarang Galatia 1 ayat 13 tadi sudah dibaca. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dulu dalam, dengar ini, hidupku dulu dalam agama Yahudi. Period. Dengar nggak? Baca nanti kalian semua. Galatia 1 ayat 13. Dulu aku hidup di dalam agama Yahudi. Oh, jelas sekali dong ya. Agama Yahudi, bukan agama Kristen. Tanpa batas aku menganiayai jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Itulah agama Yahudi. Yang berdasarkan apa? Hukum Perjanjian Lama, Taurat Tuhan. Yang sebetulnya harus menjadi penuntun untuk bertemu dengan Yesus, dipakai untuk membunuh kekasih-kekasih Yesus. Karena tidak mengikuti Judaism, tidak mengikuti agama Yahudi. Bukan agama. Dengerin tuh baik-baik. Ayatnya yang ke-14. Dan di dalam agama Yahudi masih kurang apa lagi, saudara-saudara? Dan di dalam adat Batak, saya katakan sama mami saya, kita tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Lepaskan adat itu. Itu agama Yahudi. Hasil daripada agama Yahudi ini dari sini. Ya. Puji Tuhan, saya dengar dari Sister Marion. Waktu mami kita sudah meninggal. Wah, Sister, rupanya mami sudah katakan. Memang dia katakan kok sama kita, Sister Marion, waktu kita berdoa pagi bersama waktu itu. Dia katakan, kalau nanti saya mati. Lalu saya bilang, jangankan nanti, Mam, sekarang. Karena iman mami itulah yang akan membawa mami ke siapa yang mami imani sekarang. Saya bilang waktu itu. Rupanya puji Tuhan, Sister Marion kasih tahu sama saya. Oh iya, waktu itu mami bilang, katanya, ini saya dengar dari sister-in-law kita, istrinya abang tertua kita. Katakan, iya waktu itu mami katakan, jangan buat adat-adatan kalau saya meninggal. Tapi dibuat juga sama abang saya yang tertua itu. Ya. Kalau saya ada di situ, tidak. Jangan kita yang mengundang mereka berdosa. Karena saya sudah tahu. Dan saya dengan dia tuh tabernakel.
baik roh Allah. Jadi saya harus memberitakan si Allah saya, bukan adat-adatan nenek-nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu sudah ditebus dari adat-adat nenek-nenek moyangmu itu. Masa saya mau tambah lagi dosa? Sama seperti Taurat ini sekarang sudah disegel di dalam peti mati oleh darah Yesus. Masa saya mau, Yesus geser dulu lah. Malaikat tolong. Lalu darah Yesus hapusnya bagaimana? Bagaimana? Kamu baru mempunyai hati ini aja. Hati kamu masuk ke dalam tempat yang paling suci. Ini di tempat yang paling suci ini. Bait Allah ini. Tabut perjanjian ini. Ya. Nah itu keagamaan itu tolong buang lah. Ya. Saya mau lihat dulu ayatnya yang tadi ayatnya yang ke-14. Ya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman-teman yang sebaya dengan aku. Maksudnya dengan orang-orang yang sefarisi dan ahli-ahli agama yang sebaya katanya dengan dia. Di antara bangsaku, yaitu bangsa Israel. Sebab orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Si Rasul Paulus katakan begitu. Makanya dia tidak bisa tidak menangis di Filipi 3 itu tadi. Ya. Aku tidak mengerti kenapa banyak orang menjadi musuh salib Kristus. Kenapa? Bangsa Israel kenapa? Karena dia Allah kasih dari sebelum ada bangsa Israel, dari sebelum ada dunia dan segala yang diciptakan. Dia sudah membuat ini sebagai apa? Blueprint-nya. Sebagai suatu apa? Model yang harus dipenuhi di perjanjian baru. Itu sebabnya Tuhan katakan, keselamatan itu bukan dari hasil perbuatan agamamu. Tadi Ibu Umi sudah katakan itu. Ya, jadi tepat hari ini, harinya Tuhan Yesus, hari keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang di Sumba, hari ini, hari keselamatan. Dan Yesus harus benar. Roh Kudus harus benar. Tidak bisa bohong. Kita klaim hari ini. Ya, tidak ada kuasa yang lain. Selain kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dialah itu si Elohim Adonai. Aku ada sebelum Abraham ada. Kata Yesus. Jadi kalau sebelum Abraham ada, Abraham itu dari Illuminati-Illuminatian kan? Dari sebelum itu. Yesus katakan di Yohanes 8, aku sudah ada. Sebelum Musa, sebelum Noah, sebelum Abraham. Dan segalanya. Sebelum segalanya. Kolose 1 juga. Ayat 17, 18. Ya, mengatakan demikian. Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ini. Ayat 16, 17, 18. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Apalagi saudara-saudara yang kekasih. Ya. Saya mau tutup dengan 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Ya, nanti kita lanjutkan bahwa tadi sudah lihat pintu, ya, pintu. Sudah lihat juga ini, ya. Semuanya ada di dalam peti mati. Ya, jadi pintu itu, saudara-saudara sekalian, jangan kasih lagi kepada setan untuk mendapatkan celah. Ya.
Nah, sekarang ini masuk lagi ya ke dalam peti mati, selesai di situ, dan peti mati ini diduduki. Berarti Yesus sudah bangkit dan mempunyai kuasa atas semua dosa-dosa kita, maut dan neraka sudah ditolak di dalam Yesus. Makanya dua malaikat ini menyembah Tuhan dan kita juga menyembah Dia sebab kita sudah menjadi bait rohnya. Nanti kita bicara minggu depan ya soal bait roh Allah. Dan juga bahwa ini darah ada di atasnya, disegel. Tidak bisa ada orang yang mengutak-utik ini lagi, ya. Dan sekarang kita lihat ini, ya. Nah, kita lihat ini tabut perjanjian yang tadi itu, yang ada isi dari semuanya itu, ya. Kita lihat di sini. Ini saja tandanya salib, saudara-saudara. Ya, nih. Kita lihat. Empat penjuru. Utara, selatan, barat, timur. Haleluya to the King of Glory. Apalagi saudara-saudara yang bangsa Israel dan kita semua tidak bisa menerima tanda salib. Tanda Yesus Kristus sudah selesai. Kalau belum ada perkataan sudah selesai, berarti kalian masih menanggung dosa dan kematian kalian. Ya. Jadi kalau semua sudah pakai salib, ya, dan Allah Bapa hanya bisa melihat dari atas itu ada salib di dalam hati kita, darah anak domba Allah. Ini satu lagi yang ini tabernakel ini nih, ya. Di luarnya, di taman seluruh tadi tempat yang dilihat dari atas itu oleh Bapa, ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Di dalam sini ini ada dua ruangan. Satu ruangan kudus, di mana menorah dengan meja perjamuan dan juga pedupaan, ya, menyan sebagai doa-doa kita yang berbau harum. Nanti kita naikkan itu doa untuk saudara-saudara kita di Sumba. Doa kita merupakan bau-bauan yang harum. Jadi betul apa yang tadi kesaksian Ibu Umi. Harus sebagaimana kita bernafas, itulah doa kita. Ya, karena Roma 12 katakan, jangan sama lagi kamu dengan dunia ini. Berikanlah tubuhmu, bait roh ini, untuk Allah, untuk Tuhan, supaya kita bisa bermesraan, tidak dilimitkan oleh keadaan, itu belalang-belalang tidak menyetop kita untuk tidak berkomunion, berkomunikasi, berperjamuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga bukan karena perkataan orang. Makanya saya katakan waktu itu, ya, di sini tabut perjanjian itu tuh tempatnya di paling belakang, paling suci. Tetapi tirai itu pemisah antara yang kudus dan yang paling kudus itu baru di Bukit Golgata. Tuhan hancurkan dari atas ke bawah. Tidak ada lagi perbedaan. Siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, dia sudah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hidup dan kekal. Jadi serahkan tubuh kita. Sebagai bait rohnya, ada darah meterainya, yang kudus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, baru Allah Bapa berkenan, dipuji, disembah, dimuliakan. Ya, nah ini nih. Terakhir. Ya. Nah, ini altar ini, ingat, si Abraham juga mendirikan altar, ya, bukan hanya untuk anaknya waktu itu, untuk berdoa dia. Ya. Nanti kita baca di
Genesis 22, bukan hari ini. Nanti, lain kali. Ya. Nah, ini penyembelihan untuk domba-domba atau apapun yang dulu orang miskin tidak bisa memberikan sembelihan binatang, ya. Tekukur, burung tekukur juga di situ dicurahkan darahnya. Nah, ini kurang kelihatan ya. Ini adalah baskom, air isinya. Nah, kalau memang pada waktu itu orang mengira ada baptisan dengan air, ya, yang Alkitab tidak pernah katakan, ini sudah disudahi oleh Yesus sendiri. Ya. Nah, itu isinya air bersih yang harus membersihkan para pendeta yang melakukan pemotongan binatang dan darahnya terpercik kepada dia. Karena kan binatang itu binatang yang berdosa diumpamakan, ya, simbol. Ini semua simbol nih. Tetapi yang sudah realitasnya adalah Yesus sendiri. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini diambil nih, lihat. Diambilnya dari Matius 27 ayat 37 sampai 43. Ya, lihat. Waktu Yesus disalib dengan 2 criminals di kiri kanannya. Jadi identik semua dengan perjamuan, dengan darah Yesus, itu semua tuh darah Yesus, darah Allah Tuhan. Nah, ini. Sebelum sampai ke sini, itu semua nih, ini nih, tempatnya nih, ini tuh semua alat-alat itu tadi. Ini yang di luar, tadi altar itu, ini baskom, isinya air. Nah, ini lihat, di sebelah kiri atau kanan, dari mana kita melihatnya, ya, menorah, kaki Dian, Yesus kan katakan, dia domba Paskah. Ya. Lalu dia yang membersihkan darah-darah binatang itu. Lalu apa? Akulah terang. Ya. Akulah roti hidup. Nih, meja perjamuan. Ya. Nah, ini pedupaan. Akulah apa katanya? The great high priest. Kepala pendeta agung yang memimpin kita tubuhnya untuk apa? Menyembah Allah Bapa. Tuh. Nah, di sini ini tempatnya, tempat tadi tabut itu. Nah, kalau diambil garis ya, dari mulai di luar sampai ke tabut itu salib bentuknya. Kaki Dian ada di situ, meja perjamuan ada di situ, pedupaan ada di situ, si the great high priest di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 ya. Nah, tabut perjanjian itu dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah apa? The mercy, belas kasihan seat, kedudukan, kerajaan. Jadi kerajaan Allah Bapa kita itu, kerajaan belas kasihan. Menurut Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya. Marilah dengan keberanian iman masuk ke dalam tahta belas kasihan. Di situ kita bertemu dengan apa? Kasih karunia dan belas kasihan. Yang menjadi apa katanya? Penolong bagi kita pada waktunya. Jadi kenapa mesti salib itu tidak bisa diterima? Ya saya juga kayak Rasul Paulus dong menangis. Karena ini yang menyatakan sudah selesai. Dan Bapak berjanji lagi. Siapa yang punya darah anak domba Allah, dia menjadi apa katanya? Anakku. Nah, ini ya. Lihat ini. Ini kaki Dian.
Minyaknya setiap hari harus diganti. Roh Kudus punya api. Ya, Yesus juga katakan, ya, kalau dia itu terang dunia. Nah, lalu, ini dibagi nih, 6 roti di sebelah sini, satu lagi 6 loaves roti. Ya, apalah itu namanya. Ya. Nah, ini 2 cawan. Ya, karena ada 12 kan suku bangsa Israel. Ya. Ini roti ini, ingat doa Bapa kami. Setiap hari harus diganti. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tuh roti yang leftover, yang sisa-sisa. Tidak. Makanya itu mana waktu itu di padang belantara Tuhan kasih setiap pagi, kecuali hari Jumat. Kamu boleh ambil double. Sebab hari Sabtu, hari Sabat istirahat. Jadi setiap hari saudara-saudara diganti. Ya. Baru sekarang kita lihat ada nih pedupaan. Menyan, doa. Yang asapnya masuk ke tempat yang maha kudus. Doa orang benar apa? Powerful. Bekerja dengan dahsyat. Jadi saudara harus tahu, dan saya, ya, salib itu merupakan suatu kesungguhan hati Tuhan. Jangan lagi dikompromi-kompromikan dengan ragi. Ragi apa? Ragi agama. Nanti lihat di Matius 16. Ya, itu adalah ragi itu selalu disamakan, diidentikan dengan evil, dengan devil, dengan setan. Apa samanya Yesus kita, juru selamat kita dengan setan? Gak ada. Yohanes 10 ayat 10 katakan setan datang. Tetapi aku datang. Kedua-duanya datang. Tetapi yang satu untuk membasmi, menghancurkan, merusakkan, mencerai-beraikan, berpoligami. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan dan kekal. Itulah si kasih. Ya. Jadi sungguh salib dan darah anak domba Allah itu sungguh hati Bapa sudah dari sebelum dunia dijadikan sampai dengan sekarang ini dan yang akan datang. Ya. Bahwa itu tidak berubah. Kasihku tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Ya. Nah, sekarang mari kita baca 1 Korintus 13. Ya. Ayat 10 sampai 13. Yang mana yang harus dibuang? Yang mana? Ya. Buang yang lama. Ngerti? Pegang yang baru. Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Wanita Samaria, sekarang kamu tahu di mana dan bagaimana menyembah Allah yang benar. Ya, bukan di Yerusalem, bukan di Israel, bukan di Yahudian, bukan di Ibranian. Dengerin. Tetapi di dalam kasih. Kasih itu Allah. Allah itu kasih. Ya. Jadi tolong perhatikan. Siapa yang takut pakai nama Allah? Jangan takut. Itu semua nama-nama gelar-gelar panggilan. Bedakan Allah-Allah, ilah-ilah lain, raja-raja yang lain dengan Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Tidak ada nama baik di surga
di bumi dan di kolong bumi ini. Yang di dalam nama itu kita bisa selamat selain di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Juga sekarang teringat saya 1 Korintus 5 ayat 7 ya. Itu Yesus adalah domba Paskah yang benar ya. Tunggu saya bacakan supaya jangan kelewatan kita ya, bahwa Yesus itulah sekarang di perjanjian baru. Ingat perjanjian baru, ingat perjanjian baru, yang perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus di dalam darahnya, ditelan, dimakan dan disudahi oleh Yesus. Kita sudah dilepaskan dari perbudakan perjanjian lama. Sekarang terima perjanjian baru itu. Si Mesias yang sudah datang, sudah menyelamatkan, mati di kayu salib, dikubur 3 hari, bangkit, dan bersama-sama dengan kita lahir baru. Terimalah Roh Kudus, Yohanes 20 ayat 22, dan tunggu di Yerusalem sampai Pentakosta datang. 10 hari kemudian, baru kita digenapi dengan baptisan Roh Kudus, dan dapat berbahasa roh, dan berkomunion, berjamuan dengan Allah tanpa stop. Dengan bersama kita di sini selesai. Tetapi di rumah di mana kita berada bertabernakel dengan Roh Kudus. Dia tidak melihat gereja Tuhan yang buatan tangan manusia. Ingat itu. Semuanya ini ada di Ibrani 9, Ibrani 7, Melkisedek. Ibrani 8, buang yang lama, yang baru sudah datang. Lebih berkuasa, lebih kekal, dan lebih berkenan kepada Allah Bapa. Tidak sama dengan perjanjian lama, katanya. Ya, yang sudah diberikan kepada nenek-nenek moyang kita. Itu Ibrani 8. Ibrani 9, Yesus kepala gereja. Ibrani 10, Yesus domba sembelihan 1 kali untuk selamanya, dan tabernakel Tuhan ini adalah, bait roh Tuhan ini adalah yang spiritual, bukan yang physical seperti di perjanjian lama. Itu sudah lewat, karena itu hanya nubuatan tentang, tetapi yang sekarang sudah menjadi realitas, hidup dan bersama-sama dengan kita kekal, inilah si Yesus Kristus itu. Ya. Nah, 1 Korintus 5 ayat 7. Di situ dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Buang. Buang ajaran-ajaran agama itu. Spirit keagamaan. Buang. Berarti kalau dikatakan buang, itu pilihan kita ya enggak? Tanpa itu kamu tidak bisa meminta Yesus masuk ke dalam kita. Nggak bisa. Karena dia itu yang menyucikan kita. Dari segala spirit-spirit perbudakan, keagamaan, yang tadi kita sudah baca di Galatia 1, ayat 13-14. Itu dari agama Yahudi sudah dibilang. Ya. Jadi saya sungguh-sungguh kalau berbicara soal perjanjian lama dan perjanjian baru. Justru orang Yahudi lebih tahu ada perjanjian lama itu. Ya. Buanglah ragi, setan, spirit keagamaan yang lama itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah. Ini di 1 Korintus 5 ayat 7. Ya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Halo? Dengar ya? Dengar nggak? Dengar. Buang. Buang yang lama. Yang mencegah kita dengan persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Buang. Terima Yesus Kristusnya. Ya, supaya kita bisa menjadi apa? Duta
duta kerajaan Allah Bapa. Karena nggak bisa berkompromi kita. Perjanjian lama sudah selesai, mati di tabut perjanjian. Udah disegel dengan darah Yesus. Habis perkara. Kamu harus menjadi anak-anak perjanjian baru. Karena hanya 3 perjanjian yang besar di dalam Alkitab ini. 1, Abraham. Kedua, Musa. Ketiga, yang baru, Yesus Kristus. Darahnya. Kenapa Abraham? Dia dipilih dari non-Yahudi menjadi Yahudi. Dan dari keturunannya itulah di Galatia 3 juga, siapa yang menjadi benih Abraham, itulah Yesus Kristus. Yang dinubuatkan sudah di Genesis 3 ayat 15. Dari seorang wanita akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kepalanya. Kepala setan. Tetapi Yesus menderita di kayu salib. Sekarang kita menjadi manusia baru, tetapi buang dulu yang lama. Masuk ke dalam perjanjian darah yang baru. Nah, sekarang 1 Korintus 13, ya, kita lihat juga apa yang harus dibuang di situ. Ya. Jadi itu bukan perkataan saya, ya, perkataan Alkitab, perkataan Yesus, Roh Kudus melalui hambanya Rasul Paulus. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna sudah datang. Bertanya dong, sudah datang tidak yang sempurna? Si Yesus sudah sempurna, datang, dan memenuhi kesempurnaannya itu di kayu salib. Maka yang tidak sempurna itu lenyap. Perjanjian lama. Dan kita semua. Yang tadinya berdosa, berada di bawah hukuman mati. Sekarang Yesus datang mengenal kebangkitan dan kemenangan kita. Tanda salib itu tanda plus itu. Bertambah-tambah. Nggak bisa berkurang-berkurang. Nggak bisa. Dulu kita berkurang. Sekarang Yesus sudah patahkan kenegatifan kita. Dosa dan maut. Karena dosa-dosa kita. Dia menangkan kita dengan darah, hidup, dan kekekalan darahnya itu. Perjanjiannya. Dia tidak bisa mendobrak perjanjian barunya. 1 kali untuk selamanya. Betul. Tetapi kalau kita murtad lagi, meninggalkan dia lagi, itu nanti kita yang akan menanggung dosa kemurtatan kita itu. Ya. Ibrani 10 ayat 38. Ya. Dan sekarang 1 Korintus 13, tadi ayat yang ke-10. Tetapi yang sempurna sudah tiba, maka yang tidak sempurna lenyap, hilang, habis perkara. Ayatnya yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Berkata, berpikir, dan merasa seperti kanak-kanak. Sekarang, di dalam perjanjian baru yang sekarang, ayatnya yang ke-12, 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, kita nggak bisa menjadi dewasa karena perbuatan-perbuatan kita, apa segala, nggak bisa. Yang tidak sempurna itu, di dalam diri kita itu, karena hukum Taurat itu harus dilepas. Siapa yang bisa melepaskan kita dari situ? Hanya si penulisnya, si Yesus itu. Ya, dengan menggenapinya. Jadi dia bukan meniadakan atau membuang saja. No, kita lempar ke salib, ke si Yesus. Supaya disalib, mati, dikubur. Yang bangkit siapa? Kita dengan dia. Karena kasih karunia, karunia-Nya. Ya.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sudah tidak? Kalau meninggalkan kan berarti saya tidak mempunyai itu lagi kan? Yang kekanak-kanakan itu yang lama, yang tidak sempurna itu kan harus saya buang, harus saya tinggalkan. Sama seperti Yesus, si Sarah mengatakan kepada Abraham, Abraham, usir itu Hagar dan anaknya Ishmael. Berarti harus ada pemisahan, saudara-saudara sekalian. Ya, Hagar dan Ishmael itu sekarang keturunan bangsa Arab. Selalu bermusuhan dengan anak perjanjian Ishak, Israel, Jacob. Tapi Abraham pada waktu itu berat hatinya karena itu bagian dari tubuhnya. Tetapi suara dari atas katakan, ini ada di Galatia 4 ayat 30. Sebelum ayat yang ke-30 juga baca. Ya. Abraham, kata suara Tuhan, lakukan apa yang Sarah istrimu katakan. Kalau di Taman Eden nggak ada itu. Suaminya mengiyakan saja. Apa kata istrinya nih, makan nih, husband. Tapi di perjanjian baru berubah 360 derajat. Ya. Abraham lakukan apa yang Sarah istrimu katakan. Bisa. Itu bukan anak perjanjian. Tapi Abraham sudah diselamatkan Tuhan. Karena namanya pun sudah berubah. Abram menjadi Abraham. Hah itu katanya, waktu saya di Jakarta ya, dikatakan itu nafas Tuhan, roh Tuhan. Siapa yang sudah diberi roh Tuhan, baru. Sarai juga gitu. Sarah. Roh Kudus terima. Yohanes 20 ayat 22. Di dalam perjamuan kudus itu sebelum Yesus naik ke surga kembali. Ya. Jadi indah. Siapa yang menerima darah Roh Kudus, hidup Allah Bapa melalui anaknya yang kekasih, domba sembelihan satu kali untuk selamanya, Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 itu, maka Bapa akan bersemayam di dalam kita. Haleluya. Itu tadi baru 12 ya. Sekarang lihat nih. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, berapa kali itu kata sekarang? Ya, tadi di ayatnya yang ke-11 dikatakan sekarang sesudah kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat yang ke-12, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang, ketiga kalinya. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti, waktu Yesus datang, ya, aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri sekarang dikenal oleh Bapa. Haleluya, praise King Jesus. Praise Roh Kudus. Ya. Nah, ayatnya yang ke-13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Pandanglah sekarang kepada Yesus yang duduk di atas peti mati itu dengan segel darahnya di dalam hati kita. Ya. Efesus
1, 7, 13, 14. Ingat itu. Itu iman si Yesus. Kedua, pengharapan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-26. Baca nanti. Dan kasih Allah Bapa dari sejak sebelum dunia dijadikan, Yohanes 17 ayat 24. Dan yang terbesar adalah kasih yang tidak dapat berubah dan memang tidak akan berubah selamanya. Hallelujah to the King of Glory, Yesus